Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan Siswi pada salah satu universitas di Kupang, Nusa Tenggara Timur nekat mengakhiri hidupnya. Tewas setelah Mahasiswa merupakan sosok penting dipertimbangkan terkait peran mereka yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Dikutip dari Kompas ID, anak usia 18-25 tahun memiliki kerentanan lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dari kehidupan remaja menjadi kehidupan dewasa. Selain dididik, mereka juga dapat memberikan perubahan sosial untuk kehidupan yang lebih baik dan memberikan kontribusi penting bagi negara. Kondisi fisik, psikologis, lingkungan sosial, dan tuntutan penyelesaian tugas kampus sering menyebabkan mereka stres. Ketika tidak mampu menyelesaikan tugas, semua jalan sudah buntu akibat konflik dengan dosen, teman, dan orang tua, sehingga percobaan bunuh diri menjadi alternatif mengakhiri hidup. Dilansir dari Kompas ID, Polri mencatat kasus bunuh diri di Indonesia mencapai angka 663 kasus pada periode Januari hingga Juni 2023. Angka ini meningkat sebanyak 30,4% dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir, yaitu sebanyak 486 kasus. Isu-isu bunuh diri di Indonesia akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Kasus bunuh diri yang diangkat oleh media sangat sering diberitakan, dan mayoritas yang diberitakan adalah bunuh diri di kalangan mahasiswa. Jangan khawatir, tentunya di sini kita akan memberikan tips and trick untuk mencegah bunuh diri. Yang pertama, journaling. Journaling ini adalah salah satu cara atau salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan juga pikiran kita dengan cara menulis. Metode ini juga dapat membantu mencernihkan pikiran, mengelola emosi, dan juga menjaga kesehatan mental. Journaling dapat membantu mengelola stres karena dalam proses menulis jurnal, kita akan mengeluarkan emosi atau pikiran negatif yang akan disalurkan ke dalam buku jurnal. Selain itu, journaling juga dapat membantu kita untuk merefleksikan diri. Misalnya, apa yang sedang terjadi dan juga apa yang sedang kita alami. Kita juga bisa melihat secara jelas masalah yang sedang kita hadapi. Selain journaling, kita juga dapat melakukan olahraga. Jadi di dalam tubuh kita ini terdapat sebuah hormon yang bernama endorfin. Peran dari hormon ini adalah untuk membantu mengurangi rasa sakit dan juga menimbulkan perasaan senang dan nyaman. Peningkatan hormon endorfin ini dapat mengurangi stres dan juga rasa sakit serta meningkatkan respon kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan olahraga dapat memicu pengeluaran hormon endorfin. Jadi tak hanya bermanfaat bagi kesehatan jasmani dengan terpicunya pengeluaran hormon endorfin, olahraga juga dapat bermanfaat untuk mengatasi stres dan juga perasaan gelisah. Secara umum kita dianjurkan untuk berolahraga 3-4 kali dalam seminggu dan durasi setidaknya 30 menit setiap kali latihan atau setiap kali olahraga. Oke, tips selanjutnya adalah me time. Me time atau waktu untuk diri sendiri ternyata terbukti ampuh untuk bisa menghilangkan stres. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita bisa seperti memberikan apresiasi terhadap apa saja yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, me time dapat kita isi dengan hal-hal yang menyenangkan. Tentu saja, ketika kita menyenangkan diri kita, melakukan hal yang menyenangkan akan memberikan booster terhadap diri kita sendiri. Nah, me time ini bisa berbentuk seperti self-care, nonton, atau bahkan meningkatkan religiusan kita. Ajaran mengenai keagamaan dapat menimbulkan efek penting dalam mencegah perilaku percobaan bunuh diri. Juga perilaku abnormal lain yang mengarah terhadap percobaan bunuh diri. Komitmen terhadap kepercayaan agama yang dimiliki individu atau seseorang dapat bertindak sebagai faktor pencegah dalam melakukan percobaan bunuh diri. Yang terakhir, kalau teman-teman sudah mencoba beberapa tips yang kita sampaikan tadi tapi ternyata belum membantu, teman-teman bisa mencoba untuk berkonsultasi kepada pihak yang profesional seperti psikiater atau psikolog.
Teman-teman, kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa memerlukan perhatian yang serius dari kita semua. Jangan biarkan kejadian ini terus berulang. Jika kamu melihat teman atau rekan kelas yang memerlukan bantuan, maka tawarkan bantuan. Jika kamu merasa perlu bantuan, maka mintalah bantuan. Jangan ragu untuk bertanya, memberikan, serta meminta dukungan. Bunuh diri, depresi, dan juga stres adalah masalah yang serius. Kita semua berharga, dan kita harus bekerja sama untuk mencegah kehilangan lebih banyak penerus bangsa berbakat lainnya akibat bunuh diri. Thank you for always trying for your dream. Thank you for not giving up. If you're tired, don't forget to rest because you're not longer competing with anyone. It's okay for us for help, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Bye!